Febrianti dengan NIM 44432300029 dari kelas 4A Prodi Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai KLT atau kromatografi lapis tipis. Jadi KLT atau kromatografi lapis tipis adalah salah satu metode kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran senyawa berdasarkan kepolaran dan kelarutan masing-masing senyawa dalam fase diam dan fase gerak. Nah, teknik ini sendiri itu sederhana, cepat, dan sering digunakan dalam analisis kualitatif. Misalnya untuk mengetahui ada atau tidaknya senyawa tertentu dalam suatu sampel. Fase diam pada KLT berupa lapisan tipis adsorben. Contohnya itu kayak silika gel, alumina, dan selulosa yang dilapiskan pada permukaan kaca, plastik, atau aluminium. Nah, untuk fase geraknya sendiri itu pelarut atau campuran pelarut yang digunakan untuk membawa senyawa bergerak sepanjang lapisan adsorben. Untuk prosesnya sendiri itu yang pertama mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Jadi tuh siapkan plat KLT yang udah dilapisi oleh fase diam, kayak silika gel atau alumina yang tadi. Terus pastiin nih si permukaan platnya itu bersih, kering, dan nggak ada goresan. Untuk proses selanjutnya atau langkah yang kedua itu pemberian garis. Jadi kita tuh bikin garis tipis horizontal di tepi bawah platnya sekitar 1 cm menggunakan pensil. Nah, buat apa sih membuat bikin garisnya? Jadi pembuatan garis yang tadi itu bisa dijadiin acuan buat nanti kita tuh notolin sampelnya. Terus langkah selanjutnya itu yaitu penotolan sampel. Jadi awalnya itu larutkan campuran senyawanya dalam pelarut yang sesuai. Terus gunakan kapiler untuk menotolkan larutan tersebut biar tepat di atas garis yang tadi udah dibuat. Terus udah kayak gitu dibiarin sampai kering biar nggak melebar kemana-mana, nggak semakin luas gitu melebarnya. Nah terus langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan bejana atau fase geraknya. Jadi yang siapkan bejana tertutup. Itu contohnya bisa kita pakai toples atau chamber yang berisi pelarut atau si fase geraknya. Habis itu dilapisi sama jadi si dinding toplesnya itu dilapisi sama kertas saring biar kelembapannya itu merata, tapi itu sebenarnya opsional. Terus langkah selanjutnya yaitu pengembangan kromatogram. Jadi tuh kayak diletakin nih si platnya secara vertikal ke dalam bejananya tadi. Kalau kita misalkan pakai toples, ditaruh di dalam toples secara vertikal. Itu dipastiin tuh pelarutnya itu tidak menyentuh titik sampelnya. Habis itu
pelarutnya itu nanti bakal naik melalui fase diam atau yang tadi kayak lapisan silika atau alumina, karena ada gaya kapilaritas. Terus senyawanya itu nanti bakal ikut ke bawah ke atas dengan kecepatan yang berbeda tergantung interaksi dengan fase diamnya. Nah, jadi langkah selanjutnya atau langkah yang keenam itu pengeringan dan visualisasi. Jadi setelah pelarutnya itu hampir mencapai bagian atas plat, itu nanti tuh platnya diangkat dan ditandai batas pelarutnya. Terus abis itu dikeringin si platnya, abis itu diamatin. Nah, buat mengamatinya itu menggunakan sinar UV atau bisa menggunakan semprotan pereaksi khusus. Nah, langkah yang terakhir itu perhitungan dan analisis. Nah, buat perhitungannya sendiri itu rumusnya RF jarak senyawa titik awal dibagi jarak pelarut titik awal. Terus dibandingin, kalau misalkan udah dapat, udah dihitung, bisa dibandingin nilai RF-nya untuk mengidentifikasi atau menganalisis komponennya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit penjelasan mengenai KLT atau kromatografi lapis tipis. Saya sangat berterima kasih kepada channel YouTube yang ini dan yang ini karena telah memberikan penjelasan untuk saya pribadi sehingga saya bisa mengerjakan tugas menjelaskan tentang KLT dan prosesnya kromatografi lapis tipis ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.